Dalam pembahasan agama, para ahli sering mengangkat satu tema yang sejak berabad-abad lalu menjadi titik silang antara tiga tradisi besar, yaitu keyakinan Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi terakhir, lalu tanggapan kalangan Yahudi yang mempertanyakan logika pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa jika Yesus dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen, maka bagaimana mungkin Ia sekaligus disebut sebagai nabi terakhir? Dan akhirnya, analisis para ilmuwan Muslim yang mencoba menilai persoalan ini dengan pendekatan sejarah wahyu, kajian naskah, serta rasionalitas teologi yang lebih luas. Ketiga pendekatan ini jika digabungkan menunjukkan bagaimana konsep kenabian bergerak dalam sejarah dan bagaimana masing-masing tradisi membangun klaimnya berdasarkan teks yang mereka yakini. Dalam tradisi Kristen, khususnya arus besar gereja, Yesus dipahami bukan sekadar nabi, tetapi Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia. Dalam pandangan mereka, Yesus adalah firman hidup yang turun ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Namun, sebagian aliran kecil dalam Kristen awal dan beberapa aliran modern menganggap bahwa Yesus juga memegang peran sebagai nabi terakhir yang membawa pesan final dari Tuhan. Pandangan ini biasanya lahir dari keinginan untuk menegaskan finalitas ajaran Yesus, bahwa tidak ada lagi wahyu setelah masa hidupnya dan bahwa ajarannya telah sempurna. Meski demikian, konsep ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin utama yang telah mapan dalam gereja bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekadar nabi. Oleh sebab itu, para ilmuwan Muslim melihat bahwa klaim semacam ini muncul dari ketidakkonsistenan doktrin dan perkembangan pemikiran internal dalam tubuh Kristen itu sendiri. Kalangan Yahudi menanggapi klaim Kristen tersebut dengan kritik yang sangat dasar. Mereka mengatakan bahwa jika orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, maka bagaimana mungkin Ia disebut sebagai nabi terakhir? Sebab dalam pandangan Yahudi, seorang nabi adalah manusia pilihan, bukan sosok ketuhanan. Nabi menyampaikan firman dari Tuhan, tetapi ia tetap manusia sepenuhnya. Jika Yesus adalah Tuhan menurut pandangan Kristen, maka menyebutnya sebagai nabi terakhir menyimpan kontradiksi logis. Di sisi lain, jika Yesus dianggap nabi, maka doktrin ketuhanannya runtuh. Oleh sebab itu, Yahudi memandang bahwa kedua keyakinan ini tidak dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu sistem teologi. Kritik ini juga dimunculkan dari data sejarah dan analisis teks mereka sendiri, sebab dalam tanah tidak ditemukan ajaran yang menunjukkan bahwa Mesias akan menjadi Tuhan dalam rupa manusia ataupun disebut sebagai nabi terakhir. Para ilmuwan Muslim melihat diskusi antara Kristen dan Yahudi tersebut sebagai cerminan perbedaan konsep fundamental tentang Tuhan, kenabian, dan wahyu. Dalam Islam, Yesus disebut dengan nama Isa putra Maryam, seorang nabi dan rasul mulia, tetapi bukan Tuhan dan bukan pula penutup para nabi. Dalam Islam, nabi terakhir adalah Muhammad yang datang setelah Isa. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kesalahan utama yang terjadi dalam Kristen adalah perubahan teologi dari tauhid murni menuju pengagungan Isa secara berlebihan sehingga menjadikan beliau sebagai sosok ketuhanan. Perubahan ini terjadi secara bertahap melalui konsili gereja serta perdebatan panjang antara kelompok yang mempertahankan keesaan Tuhan dengan kelompok yang menekankan keilahian Isa. Menurut para ilmuwan Muslim, klaim bahwa Yesus adalah nabi terakhir tidak pernah ada dalam kitab asli yang dibawa Isa. Tidak ditemukan pernyataan eksplisit dalam Injil yang menyatakan bahwa tidak akan ada nabi setelahnya. Sebaliknya, Injil yang ada sekarang justru menyebutkan kabar tentang kedatangan sosok lain setelah Isa yang membawa petunjuk dan kebenaran. Para ilmuwan Muslim menyatakan bahwa kabar tersebut menunjuk pada kedatangan Muhammad. Oleh sebab itu, umat Islam memahami bahwa kenabian masih berlanjut setelah Isa sampai mencapai puncaknya pada Muhammad sebagai penutup para nabi. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti fakta bahwa jika umat Kristen memilih memposisikan Yesus sebagai nabi terakhir,
maka posisi para rasul setelahnya menjadi tidak jelas. Dalam teologi Kristen, para rasul adalah pembawa ajaran dan penerus misi Yesus, namun rasul bukan nabi. Jika Yesus adalah nabi terakhir, bagaimana dengan figur-figur setelahnya yang menerima ilham dan panduan? Dalam Islam, rasul dan nabi memiliki kedudukan yang jelas. Nabi membawa syariat sebelumnya, sedangkan rasul membawa syariat baru. Isa membawa syariat yang meluruskan sebagian ajaran Musa, tetapi Muhammad membawa syariat yang menjadi penutup dan penyempurna. Kalangan ilmuwan Muslim juga menelusuri perkembangan sejarah Kristen awal. Mereka menemukan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tidak pernah meminta untuk disembah, dan tidak pernah mengatakan bahwa wahyu akan berhenti setelah dirinya. Rekonstruksi sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar keyakinan ketuhanan Yesus dibentuk setelah beliau diangkat ke langit, bukan pada masa hidupnya. Karena itu, menurut para ilmuwan Muslim, wacana Yesus sebagai nabi terakhir tidak memiliki pondasi kuat dalam sejarah asli Yesus. Klaim itu muncul sebagai konstruksi teologis yang berkembang jauh kemudian, bukan ajaran langsung dari Yesus. Dalam pandangan Islam, penutupan kenabian memiliki makna bahwa wahyu syariat telah sempurna. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad, dan umat manusia cukup berpegang pada kitab terakhir, yaitu Al-Quran. Islam menegaskan bahwa Isa akan turun menjelang akhir zaman bukan sebagai nabi, baru melainkan sebagai pengikut syariat Muhammad. Hal ini menjadi bukti bahwa finalitas ajaran bukan berada pada Isa, tetapi pada Muhammad. Para ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa konsep nabi terakhir sangat logis dalam Islam karena agama Islam memiliki kitab yang terjaga, ajaran yang dapat dipraktikkan sepanjang masa, serta misi universal yang tidak bergantung pada satu bangsa tertentu. Sementara dalam tradisi Yahudi, kenabian terikat pada bangsa Israel, sehingga bagi mereka sangat sulit menerima nabi dari bangsa lain. Inilah sebab mengapa mereka menolak Isa dan Muhammad. Sedangkan dalam Kristen, ajaran Yesus kemudian dipahami secara spiritual dan tidak berfungsi sebagai hukum hidup yang komprehensif, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa wahyu sudah lengkap dan sempurna pada masa Yesus. Oleh sebab itu, menurut para ilmuwan Muslim, dialog antara Yahudi dan Kristen mengenai posisi Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa Islam membawa konsep paling konsisten tentang kenabian. Isa bukan Tuhan, tetapi nabi yang sangat mulia, namun bukan yang terakhir. Tugas kenabian disempurnakan oleh Muhammad dengan kitab yang dijaga dan syariat yang menyeluruh. Dengan demikian, perbedaan antara Yahudi dan Kristen pada akhirnya menemukan titik moderasi dalam pandangan Islam yang memposisikan Isa secara terhormat tanpa mengangkatnya menjadi Tuhan, serta memberikan jalan tengah teologis yang sesuai dengan sejarah wahyu dan akal yang sehat. Para ilmuwan Muslim dalam kajian lanjutan juga mengamati bahwa pernyataan Kristen mengenai Yesus sebagai nabi terakhir biasanya muncul dari upaya menjelaskan posisi Yesus dalam tradisi wahyu agar tampak selaras dengan pola sejarah para nabi sebelumnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa ajaran Yesus menjadi batas akhir dari rangkaian bimbingan ilahi. Akan tetapi, menurut para peneliti Muslim, gagasan itu tidak sejalan dengan data teks Kristen sendiri maupun sejarah perkembangan ajarannya. Yesus tidak mewariskan sistem hukum menyeluruh yang dapat dijadikan pedoman hidup universal, melainkan membawa misi spiritual kepada Bani Israel pada masa itu. Oleh karena itu sulit untuk menempatkannya sebagai nabi yang menutup seluruh rangkaian wahyu yang dibutuhkan umat manusia. Para ulama Muslim menekankan bahwa setiap nabi yang benar membawa dua unsur penting, yaitu petunjuk akidah dan aturan hidup. Keduanya harus lengkap agar masyarakat dapat berjalan dengan arah yang jelas. Jika Yesus ditempatkan sebagai nabi terakhir, maka seharusnya ia menyampaikan aturan hidup yang lengkap pula, tetapi kenyataannya
ajaran yang tersisa dalam teks Kristen tidak menampilkan struktur syariat yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa misi Yesus adalah membangkitkan kembali kemurnian tauhid dan meluruskan penyimpangan moral, bukan memberikan syariat penutup. Karena itu muncullah kebutuhan terhadap nabi berikutnya yang menyempurnakan seluruh rangkaian tersebut. Di sisi lain, ilmuwan Muslim menilai bahwa respon Yahudi yang mempertanyakan konsistensi doktrin Kristen memiliki unsur historis yang kuat. Mereka menolak gagasan nabi terakhir karena bagi mereka kenabian berakhir jauh sebelum masa Yesus dan tidak mungkin seorang manusia yang mengalami penolakan dari bangsanya sendiri tiba-tiba diangkat sebagai figur akhir seluruh rangkaian wahyu. Akan tetapi, menurut perspektif Islam, penolakan itu lahir dari sifat keras kepala kaum terdahulu yang tidak lagi siap menerima petunjuk baru. Penelitian Muslim melihat hal ini bukan sebagai bukti kebenaran Yahudi, tetapi sebagai tanda bahwa mereka telah menutup pintu wahyu sehingga tidak mampu membedakan antara tradisi nenek moyang dan kebenaran yang dibawa para rasul. Kajian ilmu perbandingan agama dalam tradisi Islam juga menunjukkan bahwa sebagian besar perbedaan ini terjadi karena perubahan teks dari masa ke masa. Para ulama menegaskan bahwa kitab yang pernah dibawa Yesus telah mengalami banyak perubahan sehingga gambaran tentang dirinya menjadi tidak utuh. Akibatnya muncul berbagai pandangan kontradiktif tentang status dan misinya. Sebaliknya, Al-Quran datang dengan menyebutkan kedudukan Yesus secara jelas sehingga tidak ada ruang bagi kontradiksi. Isa adalah utusan Tuhan yang lahir dengan mukjizat, berbicara kepada Bani Israel, tidak disalib dan diangkat ke langit, serta akan kembali pada akhir zaman. Semuanya disebutkan secara jelas, sehingga umat Islam tidak mengalami kebingungan mengenai perannya. Beberapa ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa jika Yesus dijadikan nabi terakhir, maka hal itu bertentangan dengan bukti kenyataan sejarah umat manusia setelahnya. Peradaban terus berkembang, masyarakat menghadapi tantangan baru, konflik besar terus bermunculan, dan hubungan antar suku manusia semakin luas. Jika tidak ada nabi setelah Yesus, bagaimana manusia menghadapi semua perkembangan ini tanpa panduan syariat yang kokoh? Inilah alasan mengapa Islam memandang Muhammad sebagai penyempurna, sebab ajarannya mampu menata kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, moral, dan hukum dalam satu kesatuan yang tidak ditemukan dalam ajaran manapun setelah masa Musa. Melalui seluruh analisis tersebut, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa pertentangan antara Kristen dan Yahudi mengenai status Yesus menunjukkan bahwa kedua pihak menghadapi kesulitan mendasar dalam memahami misi kenabian. Islam memberikan posisi yang paling seimbang dengan menempatkan Yesus sebagai utusan yang dimuliakan, tetapi bukan Tuhan dan bukan pula penutup wahyu. Pandangan ini menghilangkan seluruh kontradiksi yang muncul dalam dua tradisi sebelumnya, serta memberikan gambaran yang selaras antara akal, sejarah, dan teks. Dalam telaah yang lebih luas, para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa perdebatan mengenai posisi Yesus tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ajaran Kristen awal berkembang. Masyarakat Romawi ketika itu terbiasa dengan konsep dewa yang turun ke dunia dan mengambil rupa manusia. Karena pengaruh kuat budaya tersebut, sebagian pengikut Yesus kemudian memahami ajaran beliau dengan pola pikir yang sudah tertanam dalam lingkungan mereka. Hal ini membuat kedudukan Yesus mengalami perubahan makna. Dari guru rohani menjadi nabi, lalu dari nabi berubah menjadi figur ketuhanan. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa proses inilah yang memicu kebingungan internal hingga muncul klaim bahwa Yesus adalah nabi terakhir sekaligus Tuhan, padahal kedua pernyataan itu tidak dapat berdampingan secara logis. Kajian Islam menambahkan bahwa setiap penyimpangan dalam sejarah biasanya terjadi karena dua faktor utama, yaitu perubahan teks dan dominasi kelompok tertentu yang memegang pengaruh politik atau budaya.
Ajaran Yesus menurut pandangan Muslim semula mengajarkan kemurnian ibadah kepada Tuhan yang satu dan kembali kepada hukum Taurat dengan cara yang lebih lurus. Namun, ketika ajaran itu menyebar ke wilayah yang sangat jauh dari lingkungan asalnya, muncul tekanan untuk menyesuaikan pesan Yesus dengan selera masyarakat luas. Pengaruh inilah yang akhirnya membentuk gambaran baru yang tidak lagi sejalan dengan ciri kenabian para utusan sebelumnya. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Yesus membawa pesan terakhir karena pemeluknya berusaha menegaskan kesempurnaan ajaran yang telah mengalami perubahan itu. Para ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa konsep penutup kenabian tidak dapat dilepaskan dari kejelasan misi seorang utusan. Dalam Islam, setiap nabi memiliki bukti yang jelas tentang penugasannya. Ada wahyu yang tercatat, ada aturan yang ditetapkan, dan ada masyarakat yang menerimanya. Karena ciri inilah Islam memiliki gambaran yang kuat mengenai Rasul terakhir. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, penggambaran misi Yesus tidak didukung catatan wahyu langsung dari beliau. Teks yang ada sekarang merupakan tulisan para pengikutnya setelah masa beliau, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penetapan bahwa dirinya telah menutup seluruh rangkaian kenabian. Hal ini membuat klaim nabi terakhir dalam Kristen tidak memiliki dasar yang kokoh menurut para ilmuwan Muslim. Beberapa cendekiawan Muslim juga menyoroti bahwa keyakinan mengenai nabi terakhir harus disertai kejelasan tentang periwayatan ajarannya. Jika ajaran itu berubah dari masa ke masa, maka keberadaan nabi terakhir justru memunculkan kesulitan baru bagi umat manusia karena mereka tidak memiliki pegangan yang tetap. Dari sudut pandang Islam, hal ini tidak terjadi pada Muhammad karena ajaran beliau terjaga secara turun-temurun dan tercatat dengan sangat rinci. Sebaliknya dalam ajaran Kristen, banyak bagian yang hilang, bertambah, atau berubah makna selama perkembangan sejarah gereja. Oleh sebab itu, konsep nabi terakhir dalam Kristen dianggap lemah karena tidak didukung sistem penjagaan wahyu yang memadai. Ada pula sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan para ilmuwan Muslim. Mereka menilai bahwa umat manusia yang terus berkembang membutuhkan pedoman yang sejalan dengan tantangan zaman. Jika Yesus dinyatakan sebagai nabi terakhir dalam keadaan ajaran yang tidak terjaga penuh, maka umat setelahnya akan dibiarkan tanpa bimbingan hukum yang jelas. Islam memandang hal ini tidak sesuai dengan rahmat Tuhan kepada manusia. Sebab itu, menurut mereka sangat masuk akal bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk menyampaikan petunjuk yang lengkap dan menjaga manusia agar tidak tersesat setelah berbagai perubahan ajaran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dari seluruh sudut pandang tersebut, para ilmuwan Muslim menilai bahwa pandangan Yahudi maupun Kristen tentang posisi Yesus tidak dapat memberikan gambaran kenabian yang komprehensif. Islam menawarkan penjelasan yang lebih utuh, memadai secara sejarah, logis dalam pemikiran, dan sejalan dengan pemahaman wahyu. Isa dipandang sebagai nabi yang diutus dengan misi tertentu untuk kaumnya, dihormati tanpa pengultusan, dan tidak ditetapkan sebagai akhir dari rangkaian petunjuk Tuhan. Melalui pemahaman inilah Islam menempatkan Yesus pada posisi yang mulia tanpa menimbulkan kontradiksi akidah ataupun kerancuan sejarah. Para ilmuwan Muslim dalam analisis lebih mendalam juga menekankan bahwa persoalan klaim kenabian terakhir yang disandarkan kepada Yesus tidak hanya berhubungan dengan perbedaan teologi, tetapi juga terkait dengan perkembangan pemikiran internal para pengikutnya. Dalam berbagai kajian, ditemukan bahwa konsep finalitas ajaran muncul, terutama ketika gereja berusaha membangun struktur keyakinan yang stabil. Ketika berbagai aliran saling berselisih mengenai kedudukan Yesus, sebagian pihak mencoba menenangkan perpecahan itu dengan menjadikannya sebagai pusat wahyu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Langkah tersebut kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa tidak ada lagi nabi setelah masa beliau, meskipun pernyataan itu
tidak memiliki dasar eksplisit dalam ucapan Yesus sendiri. Para cendekia Muslim juga menyoroti bahwa gagasan penutup kenabian tidak pernah terpisah dari bukti empiris berupa ajaran yang bisa diterapkan sebagai panduan hidup. Jika seseorang disebut nabi terakhir, maka risalah yang dibawanya harus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia agar tidak menyisakan kebutuhan terhadap wahyu baru. Sementara itu, ajaran Yesus dalam bentuk yang ada sekarang lebih berorientasi pada pembinaan moral, tidak mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Dengan demikian, menurut para ilmuwan Muslim, mustahil seorang utusan ditetapkan sebagai yang terakhir jika ajarannya tidak meliputi seluruh aspek hukum kehidupan. Di sisi lain, para peneliti Muslim memeriksa bahwa dakwah Yesus terbatas pada lingkungan kaumnya pada masa itu. Beliau tidak menunjukkan pesan yang bersifat universal bagi seluruh bangsa dan tidak meninggalkan panduan hukum yang lengkap sebagaimana yang terdapat pada ajaran para nabi yang membawa syariat besar. Jika beliau dimaksudkan sebagai nabi yang menutup rangkaian tugas para utusan, seharusnya risalahnya mencapai seluruh umat manusia dengan aturan yang terpelihara secara menyeluruh. Namun dari catatan sejarah, terlihat bahwa penyebaran ajaran Yesus setelah beliau sangat dipengaruhi peran para pengikutnya yang menyusun interpretasi baru untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang jauh dari daerah asalnya. Kondisi ini, menurut ilmuwan Muslim, tidak mencerminkan ciri penutup kenabian. Kajian ilmuwan Muslim juga menilai bahwa perdebatan mengenai kedudukan Yesus sebagai nabi terakhir justru memperlihatkan bahwa internal Kristen tidak pernah memiliki kesepakatan tunggal tentang hal tersebut. Sebagian gereja awal bahkan memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai sifat dan tugas Yesus. Ada yang mengatakan bahwa beliau hanyalah guru rohani tanpa kedudukan kenabian, ada juga yang menyatakan dirinya utusan dengan misi terbatas. Ketika ketidaksepakatan itu tidak dapat diselesaikan, lahirlah berbagai konstruksi teologi baru yang membingungkan, termasuk klaim bahwa beliau adalah ujung rangkaian para utusan. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa persoalan ini muncul karena sumber ajaran yang tidak terjaga secara langsung dari masa Yesus sendiri. Beberapa sarjana Muslim juga mengingatkan bahwa pemahaman mengenai nabi terakhir harus selalu dikaitkan dengan keberlangsungan petunjuk Tuhan kepada manusia. Dalam Islam, risalah penutup dijamin oleh penjagaan wahyu agar tetap murni dan dapat menjadi rujukan sepanjang masa. Tanpa penjagaan seperti itu, wahyu akan mengalami distorsi sehingga umat manusia kehilangan arah. Dari sudut pandang para ulama ini, menempatkan Yesus sebagai nabi terakhir tanpa bukti penjagaan wahyu berarti menempatkan manusia dalam ketidakpastian spiritual yang panjang. Islam memandang bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan manusia tanpa pedoman yang jelas, sehingga pengutusan Muhammad dipandang sebagai kelanjutan yang wajar dan selaras dengan kebutuhan umat manusia. Melalui rangkaian kajian tersebut, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa gagasan finalitas kenabian pada diri Yesus tidak memiliki dasar yang kuat baik dari sudut sejarah, naskah, maupun logika. Islam memberikan penjelasan yang lebih konsisten tentang posisi Yesus sebagai utusan mulia yang menjalankan misi tertentu, namun bukan sosok yang menutup seluruh rangkaian petunjuk ilahi. Dengan demikian, perbedaan pandangan di antara agama besar tersebut menemukan titik penyelesaiannya dalam penjelasan Islam yang memberikan struktur yang runtut, seimbang, dan sesuai dengan sifat kebenaran yang tidak menimbulkan pertentangan.